Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda NIM 205. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan orientalisme terhadap hadis. Yang A, pengertian hadis dan orientalisme. Hadis menurut bahasa berarti jadidi atau sesuatu yang baru. Ulama hadis pada umumnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hadis ialah segala sabda, perbuatan, dan takrir serta hal-hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedang orientalisme, menurut etimologi berasal dari dua kata yaitu orient dan isme. Dalam bahasa Inggris, kata orient berarti arah terbitnya matahari, sedangkan isme berarti aliran, pendirian, ilmu, paham, keyakinan, dan sistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa orientalisme adalah suatu paham ahli barat yang mempelajari dunia timur dalam berbagai aspeknya, yaitu agama, sastra yang disusun secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan yang dapat ditetapkan. B. Perkembangan orientalisme. Awal perkembangan orientalisme sulit ditentukan. Sebagai sejarawan beranggapan bahwa orientalisme secara resmi muncul setelah keluarnya konferensi gereja Wina tahun 1312 Masehi tentang pembentukan departemen-departemen bangsa Arab di beberapa universitas yang ada di Eropa. Namun bukan berarti tahun di atas merupakan kepastian awal gerakan orientalisme. Karena sebelum tahun itu telah ada gerakan orientalisme yang tidak resmi. Revitalis Islam dan Barat memiliki unsur kesejahteraan yang cukup lama dan dalam, yaitu Perang Salib, dan sampai sekarang revitalis itu tetap berjalan, baik terbuka atau terselubung. Revitalis atau bahkan permusuhan di antara keduanya mengambil bentuk peperangan intelektual. Perkembangan orientalisme juga disertai dengan perkembangan pandangan mereka terhadap Islam, Rasul juga syariatnya. Menurut Mukti Ali secara umum, pandangan orientalisme dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode jijik, permusuhan, dan benci, yaitu periode di mana dunia orientalisme memandang Islam dengan segala aspeknya dengan pandangan jijik, permusuhan, dan benci. Yang kedua, pandangan ragu-ragu. Pada periode ini, kaum orientalisme memandang Islam dalam aspeknya dengan pandangan bimbang dan penuh keraguan-raguan. Yang ketiga, periode mengada-ngada pendekatan. Pada periode ini, kaum orientalis mengadakan suatu pendekatan pada agama Islam dan umatnya dengan segala aspeknya dengan pendekatan ilmiah. Untuk mencapai tujuannya, para orientalisme sering melakukan pertemuan-pertemuan baik dalam bentuk kongres maupun konferensi. Pada tahun 1874, diadakan Kongres Orientalis di Paris dan diikuti oleh 16 negara barat, dan pada saat Perang Dunia I, Kongres Orientalis dilaksanakan di Wina tahun 1912 yang sebelumnya sudah pernah diadakan di Swiss pada tahun 1899. Yang C. Tuduhan orientalis terhadap hadis suatu kebohongan. Pada zaman Nabi SAW, periwayatan hadis lebih banyak berlangsung secara lisan daripada tertulis. Pada waktu itu, periwayatan hadis lebih banyak mengandalkan hafalan daripada tulisan. Hal itu dapat dimengerti karena pada masa itu hafalan merupakan salah satu dari tradisi yang dijunjung tinggi dalam pemeliharaan dan pengembangan pengetahuan, dan Arab dikenal memiliki kemampuan hafal yang tinggi. Untuk membuktikan pada kaum orientalis mengenai kebenaran yang berkaitan dengan peradaban masa lalu, maka perlu senantiasa waspada terhadap perkataan mereka tentang peradaban. Kita boleh terkecoh oleh pengakuan mereka akan pencatatan hadis. Pencatatan hadis telah banyak dilakukan oleh para sahabat sejak zaman Rasulullah SAW.
Pencatatan itu dilakukan dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dan bukan dilakukan secara perseorangan atau individu. Kegiatan ini dimulai pada masa pemerintah Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz atau Khalifah ke-8 dari Kekhalifahan Bani Umayyah. Khalifah menginstruksikan kepada para ulama Madinah agar memperhatikan dan mengumpulkan hadis dari penghafalnya. Di antara ulama yang menerima instruksi dari Khalifah itu adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri 124 Hijriah yang dinilai sebagai orang yang lebih banyak mengetahui hadis daripada yang lainnya. Yang D. Ruang lingkup dan metode analisis orientalisme. Kajian orientalisme berkenaan dengan dunia timur dalam berbagai aspeknya. Ketika mengkaji timur, para orientalis melakukan beberapa aktivitas seperti mengedit buku-buku warisan Islam dan menerbitkannya, mempelajari bahasa-bahasa daerah di berbagai negara timur, mempelajari faktor sosial, ekonomi, dan kejiwaan yang mempengaruhi perilaku suatu bangsa, mempelajari berbagai sektor dan aliran kepercayaan di suatu negara baik moderat maupun ekstrem, dan meneliti berbagai penelitian kuno di berbagai negara. Karena itu, ruang lingkup kajian orientalisme mencakup beberapa aspek, diantaranya yang pertama, aspek keagamaan. Itu merupakan motif utama bagi para orientalisme dalam menjalankan misi mereka. Yang kedua, aspek bahasa. Bahasa Asia yang pertama kali dikaji di Barat adalah bahasa Yunani bersamaan dengan bahasa Syriah dan Kalden yang dikenal di kalangan para teolog Kristen pada awal-awal abad pertengahan. Yang ketiga, aspek sejarah. Sejarah dunia timur menarik bangsa-bangsa barat untuk menelaah dan mengeksplorasikannya tidak terlepas dari aspek lain seperti aspek politik, ekonomi, adat istiadat, keilmuan, ataupun ekonomi. Yang keempat, aspek politik. Aspek ini merupakan ketertarikan Barat terhadap politik dunia timur tidak dapat dilepaskan dari fenomena kolonialisme Barat dan Timur. Yang kelima, aspek adat istiadat. Melalui adat istiadat itulah diketahui kebiasaan, norma nilai, dan tatanan yang mereka pegang dan junjung. Yang keenam, aspek keilmuan. Bangsa Barat tertarik untuk mengkaji penelitian ilmu-ilmu yang tumbuh dan berkembang di dunia timur, termasuk ilmu-ilmu keislaman. Dan yang terakhir merupakan aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini menjadi tolak ukur para orientalisme untuk mengkaji timur, terutama dilatar belakangi oleh kepentingan para pengusaha Barat yang ingin mengikat persahabatan dengan pihak pengusaha Islam dalam bidang bisnis dan ekonomi, karena jalur perdagangan dari benua timur, baik jalan sutra maupun jalan laut, dikuasai oleh pemerintah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi dari kelas MBS 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hadis menurut para ulama. Hadis di kalangan ulama hadis atau al-muhaditsun. Kata hadis sering diidentikan dengan kata sunnah kabar dan atsar. Kata hadis lebih sering digunakan baik di kalangan ulama maupun umat Islam umumnya daripada kata sunnah, kabar, dan atsar. Secara bahasa, hadis atau al-hadis berarti baru. Bentuk jamak hadis dengan makna ini hidats, hudatsa, dakhudut, dan lawan katanya khodim atau sesuatu yang sama. Berikutnya, tokoh-tokoh berikut pemikirannya. Yang pertama ada Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang kedua, Sa'ad al-Mursafi. Yang ketiga, Hamilton Gibbs. Yang keempat, Ignaz Goldziher. Yang kelima, Ajal al-Khatib. Yang keenam, Muhammad Ibnu Ali al-Fanisi. Yang ketujuh, Taqi al-Din Ibnu Taimiyah.
Yang pertama akan saya jelaskan. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sebagaimana dikutip oleh Subhi al-Saleh, yang dimaksud dengan hadis dalam tradisi Syiah adalah sesuatu yang disadarkan kepada Nabi seolah-olah dimaksudkan sebagai bandingan dengan Al-Quran yang bersifat khodim. Di samping berarti baru, al-hadis juga mengandung arti dekat, yaitu sesuatu yang dekat, yang belum lama terjadi, dan juga berarti berita yang sama dengan hadis, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seorang pada orang lain. Yang kedua ada Sa'ad al-Marsafi, sebagai orientalis berpandangan skeptis terhadap keberadaan dan autentisitas hadis Nabi. Sebab menurut mereka, pada masa-masa awal pertumbuhan Islam, hadis tidak tercatat sebagai Al-Quran karena tradisi yang berkembang saat itu, terutama pada masa Nabi dan sahabat, adalah tradisi lisan, bukan tradisi tulisan, dan sekaligus ada larangan secara umum untuk menulis sesuatu dari Nabi selain Al-Quran. Yang ketiga ada Hamilton Gibb menyatakan bahwa hadis hanyalah merupakan jiplakan Muhammad dan pengikutnya dari ajaran Yahudi dan Kristen. Sementara Ignaz Goziher dan Joseph Sicek, dua pemuka orientalis, menyatakan bahwa hadis tidak bersumber dari Muhammad, melainkan sesuatu yang lahir pada abad pertama dan kedua Hijriah sebagai akibat dari perkembangan Islam. Yang keempat yaitu Ignaz Goziher menyatakan bahwa hadis merupakan disiplin ilmu yang bersifat teoritis, sedangkan sunnah berisi tentang aturan praktis. Menurutnya, kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam ibadah dan hukum yang diakui sebagai tata cara kaum muslimin periode awal yang dipandang otoritatif dan telah dipraktikkan dinamakan sunnah, sedangkan pernyataan tentang tata cara itu disebut hadis. Berikutnya yaitu Ajaz al-Khatib. Menurut Ajaz al-Khatib menyatakan bahwa yang dimaksud hadis di kalangan ulama adalah segala yang berasal dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya, sebelum diutus menjadi nabi ataupun sesudahnya, tetapi umumnya kata hadis dimaksudkan pada sesuatu yang berasal dari Nabi setelah diangkat menjadi nabi. Berikutnya yaitu Muhammad ibnu Ali al-Farisi menyatakan bahwa hadis menurut para ulama adalah perkataan Rasulullah dan berita tentang perbuatannya serta ketetapan-ketetapannya. Perkataan Nabi disampaikan dengan tujuan dan keadaan yang berbeda-beda, sedangkan perbuatan Nabi diberikan oleh para sahabat seperti cara berwudu, cara mendirikan salat wajib dengan syarat dan rukunnya, cara melaksanakan manasik haji, dan sebagainya. Berikutnya yaitu Taqi al-Din Ibnu Taimiyah. Ini yang terakhir ya. Menurut Taqi al-Din Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Al-Hasimi, hadis secara mutlak berkenaan dengan sesuatu yang diberikan dari Rasulullah setelah diutus menjadi nabi, baik perbuatan, perkataan, maupun ketetapannya. Meskipun hanya satu berita, maka wajib dipercaya, dan jika mengandung hukum wajib, haram, atau mubah, maka wajib diikuti. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.